Saudara-saudari, adik-adik, Bapak Ibu, para sahabat Tuhan Yesus di Paroki Santo Yosef Medari dan di Stasi Santo Tomas Seyegan, juga para sahabat Tuhan Yesus dimanapun Anda berada, salam sehat, semangat selalu, tetap bahagia dan berkah dalam. Marilah kembali kita belajar ilmu sejati pada hari Senin, tanggal 18 Juli tahun 2022, hari biasa pekan ke-16. Marilah kita mengawali belajar ilmu sejati kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Luhur, ingatkanlah kami bahwasanya Engkau sejak semula mengusahakan keselamatan kami. Kiranya berkat sabda Putramu kami Kau perkenankan ikut serta diselamatkan. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus, Putramu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Para sahabat Tuhan Yesus terkasih, kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 12 ayat 38 sampai dengan 42. Sekali peristiwa, beberapa ahli Taurat dan orang Farisi berkata kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu." Jawab Yesus kepada mereka, "Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian pula anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan menghukumnya juga. Sebab orang-orang Niniwe bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus. Dan sungguh yang ada di sini lebih daripada Yunus. Pada waktu penghakiman, Ratu dari Selatan akan bangkit bersama angkatan ini dan ia akan menghukumnya juga. Sebab ratu itu datang dari ujung bumi untuk mendengar hikmat Salomo. Dan sungguh yang ada di sini lebih daripada Salomo." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Para sahabat Tuhan Yesus yang terkasih, Tuhan Yesus ketika dimintai tanda oleh ahli Taurat dan juga orang Farisi menegaskan bahwa kedatangan Tuhan Yesus mewartakan pertobatan, mewartakan kerajaan Allah. Namun orang-orang itu tidak percaya. Dan itu melebihi ketidakpercayaan orang-orang Niniwe ataupun Ratu dari Selatan yang ingin mendengarkan hikmat Salomo. Padahal yang ada di antara mereka, yakni Tuhan Yesus sendiri, itu melebihi Salomo dan juga melebihi Yunus. Bagaimana orang-orang dengan pemberitaan Yunus bertobat, orang-orang Niniwe, juga Ratu dari Selatan yang mau mendengarkan hikmat Salomo karena kehendak hatinya untuk terbuka kepada kebijaksanaan pun ikut bangkit pada saat penghakiman untuk menghakimi orang-orang yang tidak mau bertobat. Maka yang paling penting yang ditekankan Tuhan Yesus adalah keterbukaan hati untuk mau mendengarkan Dia, percaya kepadanya, mengikutinya. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat tidak sungguh-sungguh percaya dan mengenal Tuhan Yesus. Hatinya diisi dengan hati yang bebal. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita menjadi orang-orang yang terbuka akan sabda Tuhan, mengikutinya dengan sepenuh hati dan menjalankan pertobatan. Karena memang manusia sungguh tidak mudah untuk mau mendengarkan sabda Allah, untuk mau mengikutinya. Bahkan untuk menjalankan pertobatan seringkali sungguh tidak mudah, karena lebih mudah jatuh ke dalam dosa. Kita mohon berkat Tuhan, semoga kita sungguh-sungguh memiliki hati yang terbuka, percaya akan penyelamatannya, dan akhirnya kita pun beroleh keselamatan karena kita membuka hati sepenuhnya akan rahmat penyelamatannya dengan menanggapinya, dengan menuruti sabdanya, dan akhirnya menjalankan pertobatan. Sebagaimana juga orang-orang Niniwe atas pemberitaan Yunus, dan juga seperti Ratu Selatan yang datang jauh-jauh untuk mendengarkan hikmat Salomo. Sementara kita mengenal yang lebih dari Salomo dan Yunus, yakni Tuhan Yesus, Sang Sabda Allah sendiri. Semoga hati kita diperbarui dan hingga akhir hayat kita boleh bertekun kepada kesetiaan, tentang kebenaran, tentang keadilan, tentang keselamatan, yakni Tuhan Yesus sendiri. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan panjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu kita semua hidup kita, perjuangan kita untuk senantiasa
terbuka hatinya, mengikuti sabda Tuhan dan menjalankan sikap tobat sepanjang hayat, senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.